الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian Asmaul Husna malam ini masih melanjutkan pembahasan nama Allah Al-Hamid. Al-Hamid yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Terpuji. Tentu kita sudah mengawali pembahasan Al-Hamid. Ini pertemuan yang kedua. Kenapa? Oh, sekarang ala-ala, Masya Allah. Perlu panitia khusus ini berarti, tukang ngingatin. Oke, baik. Sebentar. Al-A'la sekarang. Sudah mulai apa belum? Baik. Al-A'la artinya Allah Maha Tinggi. Sekilas antara Al-A'la dengan Al-Ali sama, tapi sesungguhnya ada perbedaan yang sangat tipis. Al-A'la dalam bahasa, dalam pengertian aslinya dinamakan dengan isim tafdil. Isim tafdil mengandung makna lebih, sehingga Al-A'la artinya adalah yang maha lebih tinggi. Kalau Al-Ali artinya Allah Maha Tinggi, adapun Al-A'la artinya Allah Maha lebih tinggi. Oleh karena ada makna lebih, disebabkan karena pola katanya adalah tafdil, maka penggunaan Al-A'la adalah untuk membandingkan. Untuk membandingkan Allah dengan selain Allah. Tentu saja tidak ada yang sebanding dengan Allah, makanya dibandingkan dengan A'la, Maha lebih tinggi. Maka Anda katakan misalnya pasukan Amerika itu luar biasa, namun Allah A'la, Maha lebih tinggi. Membandingkan Allah dengan selain Allah tanpa A'la bisa-bisa menjatuhkan seseorang kepada syirik. Misalnya Amerika itu kuat sama seperti Allah. Oh, itu bisa mengandung syirik. Nah, agar tidak terjadi syirik, maka bandingkan dengan menggunakan A'la. Amerika itu luar biasa, tetapi Allah A'la, Maha lebih tinggi. Makanya ulama-ulama akidah selalu mengatakan walillahil masalul a'la. Mereka menyebutkan al-mathalul a'la ketika membandingkan Allah dengan selain Allah. Misalnya, kasih sayang ibu itu luar biasa sekali, tapi kasih sayang Allah A'la, Maha lebih tinggi. Itulah perbedaan antara Al-A'la dengan Al-Ali.
Penulis hafizahullah taala berkata, dalam Al-Quran Al-A'la tersebut 2 kali, salah satunya pada ayat pertama dalam surat Al-A'la. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbihis marabbika al-a'la." Tasbihkanlah nama Allah, sucikanlah nama Allah Al-A'la, yang maha tinggi. Yang maha tinggi ini terjemahan bebas. Kalau terjemahan harfiahnya adalah yang maha lebih tinggi. Lebih tinggi dari segala-galanya. Lebih tinggi dalam segala-galanya. Jadi Allah maha lebih tinggi dalam segala-galanya dan lebih tinggi pula dari segala-galanya. Sehingga tidak ada yang sebanding dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak satupun yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Seorang sahabat menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, terkadang dalam pikiran saya muncul bayangan-bayangan tentang Allah. Terus terang, saya lebih baik mati daripada harus menceritakan bayangan tersebut. Mungkinkah Anda membayangkan sesuatu yang tidak ada yang tidak ada bandingannya? Gak mungkin. Kalau saya katakan misalnya motor Revo, Anda bisa bayangkan walaupun Anda nggak pernah melihat motor Revo karena Anda melihat bandingannya. Jadi kita bisa membayangkan sesuatu karena pernah melihat, atau bisa membayangkan sesuatu karena pernah melihat bandingan. Nah, tidak ada yang bisa melihat Allah. Dan yang sebanding dengan Allah pun tidak ada. Berarti tidak ada pintu untuk logika siapapun untuk membayangkan Allah Azza wa Jalla. Saya katakan sekali lagi, pintu logika kita untuk membayangkan hanya ada 2. Kadang-kadang kita membayangkan sesuatu karena pernah melihat. Anda pernah melihat Ka'bah dan Anda bisa membayangkannya. Baik. Yang kedua, Anda bisa membayangkan sesuatu padahal tidak pernah melihatnya, tapi Anda melihat padanannya, Anda melihat bandingannya, maka Anda bisa membayangkan. Nah, kedua pintu ini tertutup untuk membayangkan Allah Azza wa Jalla. Anda tidak bisa membayangkan Allah karena memang gak mungkin melihat Allah. Gak bisa pula Anda membayangkan Allah karena Anda melihat bandingan Allah Azza wa Jalla. Jadi 2 pintu logika untuk membayangkan, dua-duanya tertutup untuk Allah Azza wa Jalla. Namun demikian, setan datang ke dalam pikiran manusia untuk membisikkan bayangan tentang Allah, seperti yang dialami laki-laki ini. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, terkadang aku membayangkan Allah. Allah begini, Allah begitu, Allah begini, Allah begitu. Terus terang saya lebih suka mati diterjunkan dari gunung tertinggi sehingga tubuh saya menjadi lempengan-lempengan halus daripada saya harus menceritakan bayangan tersebut." Kata Nabi SAW, "Awajabtum zalika?" Apakah kalian merasakan seperti itu? Kadang-kadang kalian membayangkan tentang Allah, tapi kalian lebih suka mati daripada menyampaikan bayangan itu? Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kenyataannya memang saya mengalami." Kata Nabi SAW, "Wa dzalika sarihul iman." Bahwa ada bayanganmu tentang Allah, namun kamu tidak berani mengucapkannya. Ketidakberanianmu mengucapkannya menunjukkan iman yang sangat kuat. Menunjukkan iman yang sangat kuat. Berbeda dengan anak-anak remaja sekarang. Anak-anak remaja, anak-anak yang baru kuliahan, mulai berpikir, mulai berlogika, tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dibayangkan yang macam-macam. Baik. Nabi SAW berkata kepada laki-laki tadi, "Kalau engkau merasakan bayangan-bayanganmu tentang Allah, namun engkau tidak berani mengucapkannya, ketidakberanianmu itu adalah iman yang sangat kokoh."
Maka apabila ada bayangan-bayanganmu tentang Allah Azza wa Jalla, segera hentikan dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya ucapkan isti'azah, dan selanjutnya lagi meludah ke kiri 3 kali. Jadi ini 3 resep dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi penyakit pikiran tentang membayangkan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, hentikan pikiran itu dengan surat Al-Ikhlas. Nomor 2, lanjutkan dengan isti'azah. Dan yang ketiga, meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Pertanyaan jemaah sekalian, manakah dalam surat Al-Ikhlas yang bisa menghentikan pikiran kita tentang bayangan tentang Allah Azza wa Jalla? Yang pertama adalah kalimat ahad. Asmaul husna ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala esa. Bahwa Allah esa berarti tidak ada bandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Makanya ahad ditafsirkan dalam ayat surat Al-Ikhlas tersebut, walam yakun lahu kufuwan ahad. Itulah tafsir dari ahad. Allah esa dalam arti lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak satupun yang sebanding, yang sama, yang setara dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, begitu kita sadar, begitu kita tahu tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding dengan Allah Azza wa Jalla, saat itu logika kita akan berhenti. Karena kalau tidak ada yang sebanding dengan Allah, berarti bayangan Anda tentang Allah adalah bayangan dari syaitanir rajim. Nah, kadang-kadang pikiran buruk tentang Allah bukan cuma membayangkan zat Allah, tapi pikiran buruk kita pun kadang-kadang terhadap perbuatan-perbuatan Allah. Misalnya, kenapa sih saya sudah lama berdoa dan Allah belum mengabulkan juga? Itu pikiran buruk Anda tentang Allah Azza wa Jalla. Kenapa sih saya yang rasa-rasanya sungguh-sungguh mencari penghasilan yang halal, kok kayaknya susah sekali? Ini semua adalah pikiran-pikiran buruk tentang Allah Azza wa Jalla. Lalu kita terdiri dari 2 macam. Yang pertama, orang-orang yang memiliki pikiran buruk tentang Allah lalu menahannya. Ini adalah keimanan. Karena tidak mungkin Anda menahan pikiran buruk itu kecuali dengan iman. Yang kedua, orang-orang yang mengalami pikiran buruk tentang Allah lalu mengucapkannya keluar. Inilah orang yang lemah iman. Kenapa ya? Saya sudah lama berdoa belum dikabulkan oleh Allah. Jemaah sekalian yang saya hormati, hal yang paling indah dalam doa bahwa Allah memberi lebih dari permintaan Anda. Namun Anda nggak sadar, itu paling indah. Seandainya Anda minta A dan Allah kasihkan A, Anda akan puas, tapi bukan itu yang terindah. Yang terindah adalah bahwa Anda meminta A, lalu Allah berikan Anda yang lebih dari A. Allah berikan B, C, D. Allah berikan yang lebih baik dari apa yang Anda minta. Itu yang jauh lebih indah, itu yang sangat indah di dalam doa kita jemaah sekalian. Jadi, sesungguhnya banyak doa-doa kita yang rasa-rasanya nggak dikabulkan oleh Allah, padahal Allah telah menggantikannya dengan yang lebih baik. Yang lebih indah daripada sekedar Allah gantikan dengan yang lebih baik, yang lebih indah dari itu, bahwa Allah menahan pemberian untuk Anda di akhirat. Itu jauh lebih indah. Sebab, apabila doa diberikan di dunia, Anda hanya menikmatinya dalam waktu yang terbatas. Tapi ketika Allah menyimpannya untuk diberikan di akhirat, Anda akan menikmatinya tanpa batas waktu. Jadi, doa yang ditahan oleh Allah untuk diberikan di akhirat, itulah yang paling tinggi, yang paling indah dari pengabulan doa. Yang 3. Baik jemaah sekalian, penulis berkata, Al-A'la berarti pemilik ketinggian mutlak. Ketinggian Allah adalah ketinggian mutlak. Maksudnya apa? Anda tinggi, tapi dengan ketinggian yang nisbi.
Anda lebih tinggi dari saya. Tapi dibanding dia, Anda justru rendah. Semua manusia yang tinggi hanya tinggi dalam pengertian yang nisbi. Nah, adapun tinggi dalam pengertian yang absolut, pengertian yang total dan yang 100%, yang tinggi 100%, yang tinggi secara mutlak hanya Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketinggian Allah tiada banding sama sekali. Kalau tinggi Anda cuma dibanding saya. Kalau dibanding dengan orang lain, Anda justru rendah. Lalu di antara kita ada dua macam orang lagi. Ada orang yang memiliki ketinggian, lalu melihat ke bawah. Sehingga dia terus-menerus merasa lebih tinggi. Dan ada juga orang yang diberi oleh Allah ketinggian, namun dia melihat yang lebih tinggi. Dan tidak ada yang lebih tinggi lebih dari Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang melihat kemahatinggian Allah tidak menemukan jalan kecuali harus merendahkan diri. Orang-orang yang melihat kemahatinggian Allah Azza wa Jalla, di depannya hanya ada satu jalan, yaitu merendahkan diri. Jadi kalau Anda tidak lagi merendahkan diri dengan ketinggian yang Allah berikan, berarti Anda tidak melihat kepada yang maha tinggi. Penulis berkata bahwa Allah pemilik ketinggian mutlak, tanpa dibandingkan dengan segala yang ada. Artinya kemahatinggian Allah tidak bisa dibandingkan dengan apapun, maka tidak dikatakan Allah lebih tinggi dari titik-titik, tapi lebih tinggi dari segala-galanya. Dia bersemayam di atas arsy, menguasai segala kekuasaan, memiliki segala sifat keagungan. Allah bersemayam di atas arsy. Dia di atas bumi ada langit pertama. Di atas langit pertama, langit kedua. Di atas langit kedua, langit ketiga. Di atas langit ketujuh, arsy. Di atas arsy, Allah. Di atas Allah sudah tidak ada lagi. Jadi tinggi berhenti pada Allah Azza wa Jalla. Atas berhenti pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau langit pertama itu tinggi dibandingkan bumi, maka tinggi tidak berhenti pada langit pertama, karena ada langit kedua. Tinggi pun tidak berhenti pada langit kedua, karena ada langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan tinggi tidak berhenti pada langit ketujuh karena ada arsy. Tetapi di atas arsy itu ada yang maha tinggi, dan disitulah segala ketinggian itu berakhir. Jadi segala ketinggian berakhir pada yang maha tinggi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, menguasai segala kekuasaan. Jadi Allah menguasai segala kekuasaan. Di dalam kekuasaan ada kekuatan, tapi semua kekuatan dan kekuasaan ada dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dalam hidup yang sedang kita jalani, semua ikhtiar kita, semua usaha kita hanya untuk dua hal. Terkadang ikhtiar kita untuk mencapai harapan, dan terkadang ikhtiar kita adalah untuk menghindari ketakutan. Hanya itu, nggak ada yang ketiga. Jadi di depan Anda ada harapan, dan yang kedua ada ketakutan. Ada ancaman. Hanya ini dua di depan Anda. Maka ikhtiar Anda dari pagi sampai sore terkadang untuk mendapatkan harapan, dan terkadang untuk menghindari ketakutan. Kenapa Anda pergi ke rumah sakit? Untuk mendapatkan harapan sembuh, dan untuk menghindari ketakutan mati atau penyakit lebih parah. Hanya ini dua, jamaah sekalian, tidak ada yang ketiga. Tapi perhatikan bahwa kedua-duanya ternyata ada pada Allah Azza wa Jalla. Semua harapan Anda ada pada Allah, dan semua ketakutan Anda dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Semua harapan ada pada Allah, dan semua ketakutan ada di dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itulah muncul zikir hasbi Allah. Cukuplah Allah bagi saya, cukup. Karena semua harapanku ada padanya, dan semua ketakutanku ada dalam kekuasaannya. Baik.
Beliau mengatakan Allah Maha Tinggi dalam arti lain menguasai segala kekuasaan. Betapapun Fir'aun itu berkuasa, tapi Allah A'la Maha Tinggi. Sehingga Allah menguasai kekuasaan Fir'aun. Betapapun Namrud itu berkuasa, tapi Allah A'la Maha Tinggi. Sehingga kekuasaan Allah menjangkau, melenyapkan kekuasaan Namrud dan selanjutnya. Jadi ada satu asar menyebutkan jangan takut dengan semua kekuasaan, karena kekuasaanku di atas segala kekuasaan itu. Di depan Anda ada kekuasaan seseorang, jangan takut, karena di atas kekuasaan orang ini ada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Makanya kita belajar Asmaul Husna, belajar tauhid, agar Anda melihat manusia tidak lebih dari sekedar manusia. Kita belajar Asmaul Husna agar Anda melihat manusia tidak lebih dari sekedar manusia. Kadang-kadang kita melihat manusia lebih dari sekedar manusia kalau belum belajar Asmaul Husna. Misalnya saya lihat orang kaya, oh ini rezeki bagi saya. Saya lihat penguasa, oh ini kekuatan bagi saya. Saya lihat dokter, oh ini kesembuhan bagi saya. Jadi Anda lihat orang kaya sebagai rezeki, Anda lihat penguasa sebagai kekuatan, dan Anda lihat dokter sebagai kesembuhan. Dan saat itu Anda akan menjadi budak. Apabila Anda melihat seorang kaya, rezeki bagi Anda akan menjadi budak. Kalau Anda melihat seorang penguasa, kekuatan untuk kelemahan Anda akan menjadi budak. Kalau Anda bertemu dengan terapis, yang Anda lihat ini kesembuhan bagi Anda akan menjadi budak. Tapi ketika Anda belajar Asmaul Husna berkata Allah adalah Ar-Razzaq. Jadi bukan lagi pengusaha, bukan lagi orang kaya, bukan lagi bisnismen. Ketika itu Anda melihat semua orang kaya nggak lebih dari sekedar manusia. Asmaul Husna mengatakan bahwa Allah Al-Qawi Maha Kuat. Maka Anda tidak lagi melihat kekuasaan ini sebagai kekuatan. Asmaul Husna mengatakan bahwa Allah Asy-Syafi Maha menyembuhkan. Maka Anda tidak lagi melihat dokter, terapis, herbalis. Anda tidak lagi melihat mereka semua sebagai kesembuhan. Jadi itulah indahnya Asmaul Husna ini. Dengan Asmaul Husna yang Anda pahami secara mendalam, maka Anda melihat manusia tidak lebih dari sekedar manusia. Dan itulah titik kemerdekaan Anda jamaah sekalian. Di depan saya ada Bapak Presiden. Kalau saya melihatnya hanya tidak lebih dari sekedar manusia, saya orang merdeka, saya orang bebas. Nggak ada yang membuat saya harus C. Tapi kalau misalnya terhadap seorang penguasa saya lihat, oh ini kekuatan, oh ini rezeki, oh ini sumber kekayaan dan lain-lain. Ketika Anda telah melihat manusia lebih dari sekedar manusia, Anda akan menjadi budak bagi manusia. Makanya kita perlu belajar Asmaul Husna agar kita melihat manusia nggak lebih dari sekedar manusia. Sebaliknya agar kita melihat Allah benar-benar Allah Subhanahu wa taala. Baik. Memiliki segala sifat keagungan. Allah Subhanahu wa taala a'la, Maha Tinggi, karena segala sifat keagungan ada pada Allah, segalanya. Manusia ini ada yang memiliki sifat keagungan, tapi hanya satu. Itu pun hanya terbatas. Semisal pejabat tinggi itu memiliki keagungan dengan jabatannya, tapi lebih dari jabatan dia nggak punya keagungan. Yang kedua, jabatan itu pun hanya di usia 50 sampai usia 50 tahun saja. Selesai usia 50 tahun, jabatan yang kemarin memberikan keagungan semuanya lepas. Maka Allah Subhanahu wa taala ala Maha Tinggi, karena semua keagungan ada pada Allah dan semuanya tanpa batas pada Allah Subhanahu wa taala. Segala keagungan tanpa batas hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda masih ingat jemaah sekalian yang saya hormati.
ibadah hati yang paling tinggi terhadap Allah Azza wa Jalla adalah pengagungan. Anda masih ingat waktu itu disebutkan ada 5. Ada 5 induk ibadah hati kepada Allah. Yang pertama adalah at-ta'zim, pengagungan. Yang kedua adalah cinta dengan kedua bentuknya. Yang ketiga adalah tawakal. Yang keempat dan yang kelima adalah harapan dan rasa takut. Nah, jadi kalau begitu, ibadah hati yang paling tinggi kepada Allah adalah pengagungan. Adalah pengagungan. Semua ibadah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tujuannya untuk mengagungkan Allah. Untuk mengagungkan Allah. Dan hati yang mengagungkan Allah pasti memiliki rasa malu. Ya, bagaimana saya tahu hati saya mengagungkan Allah? Jawabannya, ketika hati Anda malu kepada Allah Azza wa Jalla. Rasa malu kepada Allah menunjukkan bahwa hati itu terisi dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, apabila keagungan Allah ada dalam hati seorang, maka hati ini akan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi di sini penulis mengatakan Allah Maha A'la, Allah Maha Tinggi karena segala keagungan tanpa batas hanya pada Allah Azza wa Jalla. Keagungan itu adalah kekuasaan. Kekuasaan Allah tiada batas. Keagungan itu adalah ilmu Allah tanpa batas. Keagungan itu adalah kekuatan Allah tanpa batas. Keagungan itu adalah kekayaan Allah tanpa batas. Keagungan itu bahwa Allah Maha tahu segala-galanya. Jadi semua keagungan tanpa batas hanya ada pada Allah Azza wa Jalla. Cuman hati kita ini berpenyakit. Kita mengaku bahwa Allah Maha Agung dengan segala bentuk keagungan, namun keagungan Allah itu tidak jatuh dalam hati kita. Makanya ketika kita sedang salat sekalipun, cara kita membacakan Fatihah tidak menunjukkan ada keagungan Allah. Selesai salat Anda membacakan tasbih, dari cara Anda membacakannya pun tidak mencerminkan dalam hati Anda ada keagungan Allah Azza wa Jalla. Misalnya selesai salat Anda bertasbih subhanallah. Dengan cara pengucapan seperti itu, apakah Anda merasakan sedang mengagungkan Allah? Tidak mungkin. Anda bicara dengan Bapak Presiden saja, kata-kata Anda begitu ditata, begitu rapi. Kenapa? Karena Anda merasakan keagungan beliau sehingga Anda nggak berani asal bicara. Tapi keagungan Allah itu nggak ada dalam hati kita, makanya asal bicara dalam berzikir, asal bicara dalam salat. Baik. Jadi rupa-rupanya merasakan keagungan Allah dalam hati bukan sesuatu yang mudah. Berikutnya adalah kemuliaan dan kesempurnaan. Allah adalah Al-A'la, Maha Tinggi, karena Allah memiliki segala kemuliaan. Dan karena Allah memiliki segala kesempurnaan. Anda tahu yang dimaksud dengan kesempurnaan? Kesempurnaan maksudnya adalah tanpa batas. Hanya Allah saja tanpa batas. Kalau manusia, ada batasnya. Betapapun seseorang sangat kuat, itu enggak lama, hanya hitungan beberapa tahun saja. Kekuatan itu akan hancur. Kekuatan itu akan hilang. Tapi Allah yang Maha Penyayang, kasih sayangnya sempurna. Allah yang Maha Kaya, kekayaannya sempurna. Allah yang Maha Kuat, kekuatannya sempurna. Allah yang Maha Memberi, pemberiannya sempurna. Pemberian Allah sempurna, maka pemberian Allah tiada terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Pemberian Allah enggak mungkin bisa kalian hitung. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya beliau berkata memiliki sifat kegabungan, kemuliaan, kesempurnaan dan puncak dari segala kesempurnaan.
Allah adalah puncak dari segala kesempurnaan. Maksudnya, Anda tidak menemukan kesempurnaan pada manusia, melainkan itu bersumber dari Allah. Betapapun sempurnanya ilmu para ulama, tapi ilmu mereka bersumber dari Allah. Betapapun sempurnanya akhlak Rasulullah SAW, tapi kesempurnaan akhlak beliau bersumber dari Allah. Maka puncak segala kesempurnaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk waktu, bukan? Iya, kita kumandangkan azan sebentar. Bismillah. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah pembahasan tentang doa ibadah. Maksudnya adalah apa saja ibadah-ibadah yang terkandung di dalam nama Al-A'la. Beliau berkata ketinggian semua makhluk berasal dari ketinggian Allah. Jadi semua ketinggian sumbernya adalah Allah Azza wa Jalla. Ada yang tinggi karena jabatan, itu pemberian Allah. Ada yang tinggi karena uang, itu pemberian Allah. Ada yang tinggi karena pendidikan, itu pemberian Allah. Jadi semua ketinggian bersumber dari Allah yang Maha Tinggi. Dengan kata lain, tidak ada manusia yang mendapatkan ketinggian dengan keinginan dan dengan ikhtiar. Tetapi murni ketinggian itu anugerah dan pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Maha Bijaksana ketika Allah memberikan ketinggian yang tepat kepada orang yang tepat. Sehingga ada orang yang ditinggikan oleh Allah dengan jabatan, ada orang yang ditinggikan oleh Allah dengan ilmu, ada orang yang ditinggikan oleh Allah dengan uang. Jadi Allah memilih jenis ketinggian kepada orang tertentu. Dan ini semuanya kembali kepada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya penulis berkata, ketinggian dunia dan akhirat sesuai dengan kadar iman dan amal. Apabila Anda ingin ketinggian di dunia dan juga ketinggian di akhirat, ini kembali kepada iman dan amal. Tapi dengan iman dan amal ini Anda dapatkan ketinggian di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna kitabal abrari lafi illiyin. Sesungguhnya catatan amal orang-orang yang abrar, orang-orang baik, lafi illiyin, berada di illiyin. Jadi Anda melakukan satu kebaikan, semua kebaikan Anda tercatat di satu kitab. Kebaikan-kebaikan ini catatannya ada dalam satu kitab. Dan kitab ini lafi illiyin, di dalam illiyin. Artinya tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi artinya di atas langit yang ketujuh. Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan orang-orang yang beramal saleh, maka catatan amal saleh mereka pun diletakkan oleh Allah di tempat yang paling tinggi, yaitu di atas langit yang ketujuh. Itu yang dinamakan dengan illiyin. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan illiyun adalah tiang arsy sebelah kanan, itulah illiyun. Arsy memiliki tiang, dan tiang arsy sebelah kanan dinamakan illiyun. Nah, di tiang arsy sebelah kanan ini dah diletakkan dan disimpan kitab yang bertuliskan amal-amal kebaikan. Kebaikan-kebaikan Anda dan kejahatan Anda ternyata tidak digabung dalam satu buku. Tapi semua kebaikan Anda ditulis di dalam satu kitab, terpisah dari kitab kejahatan Anda. Lalu kitab kebaikan ini kemudian disimpan, diletakkan di illiyin. Sebagian ulama mengatakan illiyin adalah tempat yang tinggi, yaitu langit yang ketujuh. Sebagian ulama memberikan penjelasan yang lebih khusus, bahwa illiyun atau illiyin adalah tiang arsy sebelah kanan. Disitulah disimpan catatan-catatan kebaikan Anda.
Penulis berkata, maka hendaklah seseorang bersungguh agar kelak berada di illiyin, yaitu sebuah tingkat surga paling tinggi bagi kalangan muqarrabin. Artinya di surga sekarang ini ada illiyin, yaitu langit yang ke-7. Tetapi di surga ada illiyin, yaitu surga yang paling tinggi. Nah, orang-orang yang menghuni surga yang paling tinggi, surga paling tinggi dinamakan illiyin, dan orang yang menghuninya dinamakan muqarrabin. Apa arti muqarrabin? Orang-orang yang didekatkan dengan Allah. Kenapa? Karena muqarrabin ini berada di illiyin, tempat yang paling tinggi, sehingga antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla sama sekali tidak lagi ada jarak. Nah, lebih tinggi dari tingkatan surga kalangan ashabul yamin, maka kalangan illiyin adalah orang yang dekat dengan Ar-Rahman, mereka yang akan dianugerahi mimbar cahaya di sebelah kanan Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang memasuki surga terdiri dari dua golongan. Golongan pertama adalah ashabul yamin. Golongan yang kedua adalah muqarrabin. Muqarrabin orang yang dekat dengan Allah. Ashabul yamin, mereka tidak dinamakan dekat dengan Allah, tapi mereka dinamakan ashabul yamin. Sebagian ulama mengatakan muqarrabin orang-orang yang masuk surga langsung oleh Allah. Fulan masuk surga, fulan masuk surga, fulan masuk surga. Adapun ashabul yamin, mereka orang yang masuk surga tidak langsung oleh Allah, tapi melalui syafaat. Melalui syafaat. Jadi kalau misalnya besok Anda masuk surga melalui syafaat fulan, Anda tidak berada di kelas muqarrabin. Karena muqarrabin hanya untuk mereka yang masuk surga langsung oleh Allah. Fulan kau masuk surga, fulan kau masuk surga. Adapun ashabul yamin, mereka adalah orang-orang yang masuk surga tapi tidak langsung oleh Allah, tetapi melalui syafaat. Nah, tentu dua-duanya berada di tempat yang sangat luar biasa, namun tentu muqarrabin mereka menempati satu tempat yang bernama illiyin. Nah, adapun yang ashabul yamin, surga yang mereka tempati tidak dinamakan dengan illiyin. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, saya ingat seorang sahabat bernama Abu Dujana. Pernah dengar? Abu Dujana radhiyallahu anhu, beliau memiliki dua kemuliaan yang mungkin jarang dimiliki oleh semua orang, termasuk para sahabat. Kemuliaan yang pertama, Abu Dujana ikut dalam perang Badar. Dan Allah berfirman kepada para prajurit Badar, kata Allah, isna'u ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wahai prajurit Badar, silahkan melakukan apapun, semuanya sudah diampuni. Yang berlalu semuanya diampuni, yang akan datang silahkan melakukan apapun, sudah diampuni. Salah satu prajurit Badar adalah Abu Dujana. Baik. Sewaktu terjadi perang Uhud, Rasulullah SAW menawarkan pedangnya. Beliau mengatakan, ini pedangku, siapa yang mengambilnya dan menunaikan haknya? Subhanallah, Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak berani. Umar radhiyallahu anhu pun tidak berani. Ini pedang bukan sembarang pedang. Ini pedang Rasulullah, tentu haknya sangat besar. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berpikir, saya nggak mampu menunaikan hak pedang Rasulullah SAW. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku pun tidak mampu menunaikan hak pedang itu. Tawaran Rasulullah tidak ada yang menyambut dari kalangan sahabat. Tiba-tiba majulah Abu Dujana radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku ambil pedangmu dan akan kutunaikan haknya. Ini kemuliaan yang kedua. Tapi detik-detik beliau meninggal dunia radhiyallahu taala anhu, beliau tersenyum, beliau kelihatan bahagia, beliau kelihatan senang sekali. Kemudian ditanyakan, wahai Abu Dujana, kamu senang sekali karena kamu ikut perang Badar?
Atau karena kamu satu-satunya yang mau mengambil pedang Rasulullah dan menunaikan hak pedang tersebut? Abu Dujana mengatakan tidak. Bukan itu yang membuat aku bahagia. Ini pembicaraan kita tentang surga. Abu Dujana radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku merasakan kematianku sebentar lagi. Tapi aku akan bertemu dengan Allah membawa dua hal yang membuatku sangat bergembira. Apa itu? Beliau mengatakan, semenjak aku mendengarkan Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang bahwa dia meninggalkan yang bukan urusannya. Semenjak aku mendengar hadis ini dari mulut Rasulullah SAW, sampai hari ini saya akan mati, saya nggak pernah ikut campur urusan orang lain. Semua yang bukan urusan saya nggak pernah saya urus. Ini 2024 perlu hadis ini. Baik. Kata Abu Dujana, hal kedua yang akan aku bawa ke depan Allah, dan ini yang membuat saya sangat bahagia. Beliau mengatakan, semenjak saya masuk Islam sampai hari ini saya akan mati, satu malam pun tidak ada dalam hati saya kebencian kepada seorang muslim. Semenjak saya masuk Islam sampai hari ini saya akan mati, satu malam pun tidak pernah saya bawa tidur kebencian kepada seorang muslim. Nah, jadi jamaah sekalian yang saya hormati, jadi coba Anda lihat bagaimana muqarrabin seperti Abu Dujana radhiyallahu anhu. Beliau berbahagia akan menjumpai Allah bukan karena perang Badar, bukan karena perang Uhud, tapi dua kebahagiaan beliau saat akan bertemu dengan Allah. Pertama, karena dia nggak pernah mengurus yang bukan urusan. Dan yang kedua, karena beliau nggak pernah tidur dengan membawa kebencian terhadap seorang muslim. Jadi agar antum tahu jemaah sekalian, betapa mahalnya nilai dari hati yang bersih. Hati yang tidak ada kebencian, permusuhan dan dendam kepada seorang muslim. Baik. Berikutnya kita lanjutkan. Jadi penghuni surga yang paling tinggi, surga paling tinggi dinamakan Illiyin, dan orang yang akan menghuninya dinamakan dengan muqarrabin. Muqarrabin artinya orang yang dekat, karena mereka masuk surga langsung oleh Allah. Yang kedua, karena di surga mereka pun tidak ada batas dengan Allah, tidak berbatas dengan Allah Azza wa Jalla. Maka mereka dinamakan muqarrabin. Ashabul yamin tidak dinamakan muqarrabin, orang-orang yang dekat, karena mereka masuk surga tidak langsung oleh Allah Azza wa Jalla, tapi melalui syafaat. Nah, lalu yang kedua, orang-orang muqarrabin ini jamaah sekalian, mereka akan melihat Allah Azza wa Jalla 2 kali dalam sehari. Adapun ashabul yamin, mereka hanya melihat Allah 1 kali dalam sepekan. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badar. Kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat purnama, kalian melihat bulan pada malam purnama. Faman istata'a minkum an la yughlaba an salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha falyaf'al. Modal kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam, untuk melihat Allah 2 kali sehari, pastikan bahwa sholat subuh dan sholat asar kalian awal waktu dan berjamaah. Bagi perempuan harus awal waktu, tapi kalau Anda laki-laki harus berjamaah juga. Baik. Jadi 2 sholat ini 2 sholat yang paling agung. Sholat subuh, yang kedua adalah sholat asar. Kenapa paling agung? Karena 2 sholat ini menempati waktu di mana terjadi peralihan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Malam hari, bagaimana malam beralih kepada siang, terjadi di waktu subuh. Siang hari, bagaimana siang beralih menjadi malam, dan itu terjadi dari waktu asar. Makanya selesai asar, selesai subuh, di antara ibadah yang paling agung Anda lakukan adalah berlama-lama di atas sejadah. Untuk berzikir, untuk bertilawah. Anda tilawah selesai zuhur, tentu itu mulia.
Tapi Anda bertilawah selesai asar, jauh lebih mulia. Nah itu sebabnya selesai subuh dan selesai asar Anda dianjurkan membacakan zikir pagi dan petang. Karena selesai subuh dan selesai asar, salah satu ibadah yang sangat agung adalah berlama-lama. Berlama-lama tetap di atas tempat salat. Makanya diajarkan dua zikir tadi, zikir pagi, zikir petang, agar Anda betul-betul berlama-lama. Ya, kita lanjutkan. Di dunia Allah memberikan ketinggian dengan memberikan kekuatan dan menjauhkannya dari kelemahan, dengan memberi kebahagiaan dan menjauhkannya dari kegelisahan. Bagaimana Allah memberikan ketinggian di dunia? Jawabannya, Allah berikan seseorang kekuatan, Allah berikan seseorang kebahagiaan, kekuatan yang membuatnya tidak merasa lemah, kebahagiaan yang membuatnya tidak merasa sedih. Karena jamaah sekalian, kegelisahan Anda adalah kelemahan. Kelemahan Anda tentu kelemahan juga. Lantas bagaimana Allah memberikan Anda ketinggian di dunia? Allah berikan Anda satu kekuatan untuk melepaskan Anda dari kelemahan. Yang kedua, Allah berikan Anda satu kebahagiaan yang melepaskan Anda dari kegelisahan. Begitulah Allah memberikan ketinggian. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Jangan kalian merasa lemah. وَلَا تَحْزَنُوا, dan jangan kalian merasa gelisah. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, kalian adalah orang yang sangat tinggi, إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, apabila kalian betul-betul orang yang beriman. Bila kalian betul-betul orang yang beriman, maka kalian akan selamat dari dua penyakit tadi. Kalian akan selamat dari penyakit al-wahan, lemah, dan kalian akan selamat dari penyakit al-hazan, yaitu gelisah. Jadi penyakit lemah, penyakit gelisah melemahkan, merendahkan seseorang. Dan tidak ada yang meninggikan Anda dari dua penyakit ini kecuali Anda benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka keimanan ini sangat ajaib. Ya, kerendahan, betapapun rendahnya Bilal radhiyallahu an, tapi setelah beriman beliau kemudian menjadi orang yang sangat tinggi. Allahu Akbar. Setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota, setelah Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, Mekah telah dikuasai, Rasulullah SAW mendekati Ka'bah. Setelah Nabi SAW dekat dengan Ka'bah, Rasulullah SAW ingat Bilal. Dulu Bilal diarat di kota Mekah, menggunakan baju besi, dihina-hina. Rasulullah nggak lupa itu, maka Rasulullah mengatakan, "Aina Bilal?" Kata Rasulullah, "Tolong panggil Bilal." Seketika Bilal radhiyallahu anhu datangnya, "Rasulullah, ada apa?" Kata Rasulullah, "Kau naik ke Ka'bah dan kumandangkan azan." Ternyata Bilal tidak mampu memanjat Ka'bah. Maka Rasulullah SAW memanggil Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar, Umar, jongkok kalian. Lalu Rasulullah meminta, "Wahai Bilal, naiklah ke pundak mereka berdua dan naiklah ke Ka'bah." Sesampainya di Ka'bah, suara seseorang yang pernah dihina dan direndahkan bertahun-tahun yang lalu diperdengarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga seluruh kota Mekah mendengarkan suara Bilal radhiyallahu anhu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada apa ini jamaah sekalian? Bahwa begitu seseorang beriman maka dia menjadi tinggi. Jadi betapa sangat syahdu situasi saat itu. Tapi yang memecahkan keinginan para sahabat, situasi yang sangat hening ini, sekira kita kalau ada di situasi itu pun kita nggak bisa menahan air mata. Seorang budak 10 tahun lalu dihina habis-habisan dan hari ini semua orang terpaksa mendengarkan suaranya justru dari atas Ka'bah. Tetapi keheningan para sahabat saat itu pecah ketika datang seorang nenek tua mendekati Rasulullah SAW. Beliau memaksa menyibak para sahabat yang berkerumun untuk mendekati Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Man hazihi?" Siapa ini?
Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innaha Halimatus Sa'diyah. Ya Rasulullah, itu ibu susu Anda yang bernama Halimatus Sa'diyah. Oh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil selendang beliau menghamparkannya di tanah. Beliau mengatakan, ummi, ibuku, duduklah. Karena Halimatus Sa'diyah merawat Rasulullah berapa tahun? Sampai beliau berusia 4 tahun. Ya, dari sejak beliau lahir, anggaplah beberapa hari jelang lahir, sampai usia 4 tahun yang merawat Rasulullah adalah Halimatus Sa'diyah. Sampai saat Halimatus Sa'diyah datang pun Rasulullah SAW nggak kenal. Maka ketika ditanyakan siapa ini, sahabat mengatakannya Rasulullah, beliau adalah Halimatus Sa'diyah. Rasulullah SAW merangkul beliau, mendekat beliau, mengatakan ummi, sambil beliau melepaskan rida, beliau melepaskan selendang dan menghamparkannya di depan Ka'bah. Beliau mengatakan, wahai ibuku duduklah, wahai ibuku duduklah. Masalahnya kita nggak ada riwayat apakah Halimah ini masuk Islam atau tidak. Jadi maksud saya dalam kisah ini adalah bagaimana seorang Bilal yang direndahkan, yang dihina, tapi begitu dia beriman, diberikan keagungan dan ketinggian oleh keimanan itu sendiri. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.